Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan materi tentang motivation, incentive, and job satisfaction in organizations. Mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Pendidikan. Itu dengan saya Yuni Revita. Dosen pengampu mata kuliah adalah Profesor Dr. Nurhijrah Gistituati, MED. Motivasi. Pengertian motivasi dan motivasi kerja. Yang pertama dari Hersey dan Blanker 2008 serta Handoko 2001 mengartikan motivasi sebagai keinginan atau kemauan yang terdapat pada diri seseorang individu yang merangsang individu tersebut untuk melakukan tindakan. Lalu menurut Given dan Moorhead 2014 menyatakan bahwa motivasi adalah suatu dorongan yang menyebabkan individu lebih memilih untuk melakukan sesuatu tindakan dibandingkan beberapa pilihan tindakan lainnya. Lalu menurut Sunyoto 1995 mengartikan motivasi sebagai kekuatan dinamik yang mendorong seseorang untuk berprestasi. Nah, motivasi kerja dapat diartikan sebagai suatu dorongan yang ada dalam diri seseorang yang menggerakkan dan mengarahkan seluruh kekuatan dan kemampuan yang ada dalam dirinya untuk melakukan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin agar tujuan dapat tercapai. Nah, pentingnya motivasi kerja. Para manajer atau kepala sekolah berjuang untuk memotivasi para karyawannya atau guru-gurunya agar bisa menampilkan unjuk kerja yang tinggi. Nah, unjuk kerja tinggi hanya tergantung pada motivasi kerja saja, melainkan juga tergantung pada kemampuan dan lingkungan, sebagaimana formula di bawah ini, yaitu UK sama dengan M tambah A tambah L. Nah, UK itu adalah unjuk kerja, M motivasi, A ability atau kemampuan, dan L adalah lingkungan. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, yang pertama faktor intrinsik. Nah, di sini faktor intrinsiknya adalah persepsi individu mengenai diri sendiri. Yang kedua, harga diri dan prestasi. Yang ketiga, harapan. Yang keempat, kebutuhan. Yang kelima, kepuasan kerja. Lalu faktor ekstrinsiknya, yang pertama jenis dan sifat pekerjaan. Yang kedua, kelompok kerja di mana individu bergabung. Yang ketiga, situasi lingkungan pada umumnya. Yang keempat, sistem imbalan yang diterima. Teori-teori motivasi. Yang pertama, teori kebutuhan atau need theory. Di teori kebutuhan ini terbagi dari 6 teori. Yang pertama, teori kebutuhan Maslow. Nah, kebutuhan dapat didefinisikan sebagai suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara suatu kenyataan dengan dorongan yang ada dalam diri. Abraham Maslow dalam Dassler mengemukakan bahwa secara teoritis motivasi terbentuk karena manusia memiliki 5 kategori kebutuhan pokok, yaitu sebagai berikut. Nah, 5 kebutuhan pokoknya yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk merasa memiliki, kebutuhan akan harga diri, lalu kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Nah, yang kedua teori kebutuhan Adler atau RG teori. Nah, teori RG yang dikembangkan oleh Alderfer merupakan teori kebutuhan yang merevisi teori Maslow. Alderfer mengemukakan 3 level kebutuhan individu, yaitu eksistensi atau keberadaan. Yang kedua, relatedness atau hubungan, kebutuhan interpersonal. Yang ketiga, growth atau perkembangan.
Nah, ketiga, tingkat kebutuhan dalam teori ERG bisa saling menguatkan dan mendorong seseorang untuk ke tingkat yang lebih tinggi. Dan teori ini memampukan seorang pekerja untuk tetap termotivasi meskipun ada tingkatan kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, teori kebutuhan Algiris yang ketiga. Algiris dalam Hoy dan Miskel 2008 mengatakan bahwa individu merupakan organisme yang kompleks yang memproduksi energi kerja untuk tujuan-tujuan personal yang dapat diartikan sebagai kebutuhan individual. Nah, di sini ada 4 kontinum karakteristik di mana ada tabelnya. Ya, ia mengemukakan bahwa manusia berkembang dari masa bayi dan berjuang menjadi dewasa dengan 4 kontinum karakter. Nah, di sini dapat kita lihat tabelnya. Bayi mulai sebagai individu, dia bergantung dan submisif kepada orang tua atau orang dewasa lainnya. Kemudian mempunyai keterampilan sedikit, mempunyai kemampuan terbatas, lalu mempunyai perspektif waktu yang dekat. Nah, orang dewasa memperjuangkan diri menjadi individu, ya relatif independen, otonomi, dan mengontrol terhadap sekitar, lalu mengembangkan banyak keterampilan atau kemampuan, lalu mengembangkan sejumlah kemampuan secara mendalam, lalu mengembangkan perspektif waktu yang lebih jauh. Nah, yang keempat, teori kebutuhan berprestasi. Nah, menurutnya manusia pada umumnya memiliki kemampuan untuk berprestasi di atas kemampuan orang lain. Nah, selama ia memiliki keinginan untuk berkarya dan mencapai prestasi yang lebih tinggi. Nah, itu berarti ia memiliki motivasi. Nah, ada 3 macam kebutuhan penting dalam menentukan prestasi, yaitu kebutuhan berprestasi, lalu kebutuhan afiliasi atau kebutuhan akan hubungan sosial, yang selanjutnya kebutuhan akan kekuasaan. Nah, yang kelima, teori kebutuhan akan otonomi. Porter tahun 1961 berargumentasi bahwa kebutuhan untuk berpikir dan bertindak secara independen atau otonomi adalah suatu kebutuhan dasar. Lalu menurut Woolfolk, otonomi individu dapat dibangun melalui yang pertama, kegiatan-kegiatan dan program-program yang menekankan pada perumusan tujuan yang realistis. Lalu perencanaan tujuan oleh diri sendiri, kemudian menerima tanggung jawab pribadi untuk bertindak dan membangun rasa percaya diri. Yang keenam, teori 2 faktor. Nah, teori yang dikembangkan oleh Herbeck yang dikenal dengan model 2 faktor dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor higien atau pemeliharaan. Nah, menurut teori ini, yang dimaksud dengan teori motivasional adalah hal-hal pendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dari dalam diri seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor higien atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yang berarti bersumber dari luar dari seseorang, misalnya dari organisasi, tapi turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan karyawannya. Lalu yang keduanya teori tujuan. Nah, di teori tujuan ini ada goal setting theory. Nah, goal setting theory yang dikembangkan oleh Locke sejak 1968 telah mulai menarik minat yang dalam berbagai masalah dan isu organisasi. Menurut goal setting theory, individu memiliki beberapa tujuan, dan mereka termotivasi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Nah, teori ini mengasumsikan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pilihan yang dibuat individu adalah tujuan yang mereka miliki. Goal setting theory telah menunjukkan adanya pengaruh signifikan dalam perumusan tujuan. Kekhususan dan kesulitan merupakan atribut dari penempatan tujuan. Nah, umumnya, semakin sulit dan spesifik tujuan yang ditetapkan, semakin tinggi tingkat prestasi yang akan dihasilkan. Nah, yang ketiga, yang C-nya tuh teori keyakinan. Yang pertama, keyakinan akan berhasil. Expectancy theory. Expectancy theory yang dikemukakan oleh Fromm
mengemukakan suatu teori yang disebutkan sebagai teori harapan. Nah, menurut Fromm, motivasi adalah hasil dari 3 komponen yaitu kemampuan, harapan, dan sarana. Nah, keyakinan akan sebab akibat attribution theory. Teori atribusi attribution theory merupakan teori yang pertama kali dikemukakan oleh Harold Cayley tahun 1972 sampai 1973. Dalam teorinya menjelaskan tentang bagaimana orang menarik kesimpulan tentang apa yang menjadi sebab, apa yang menjadi dasar seseorang melakukan sesuatu perbuatan atau memutuskan untuk berbuat dengan cara-cara tertentu. Nah, lalu keyakinan akan keadilan. Nah, tokoh dalam teori ini adalah S. Adams. Menurut teori ini, bahwa kepuasan seorang tergantung apakah ia merasakan ada keadilan atau tidak adil atas suatu situasi yang dialaminya. Teori ini merupakan variasi dari teori perbandingan sosial. Komponen utama dari teori ini ada input, lalu hasil, dan orang bandingan atau comparison person. Nah, ada beberapa cara seorang karyawan berusaha menegakkan keadilan, yaitu A. Meningkatkan atau mengurangi input-input pribadi, khususnya usaha membujuk orang bandingan untuk meningkatkan atau mengurangi input-input pribadinya. B. Membujuk organisasi untuk berubah hasil perseorangan pekerja atau hasil orang bandingan. Yang C. Pengabaian psikologis terhadap input-input atau hasil-hasil orang bandingan. Memilih orang bandingan yang lain. Nah, yang B, insentif. Insentif didefinisikan oleh Dubin dalam Hoy dan Miskel 2001 sebagai suatu imbalan organisasi terhadap motivasi individual, yaitu seseorang karyawan menerima insentif dari organisasi sebagai imbalan dari produktivitas atau hasil kerjanya. Insentif merupakan suatu faktor pendorong bagi karyawan untuk bekerja lebih baik agar kinerja karyawan dapat meningkat. Nah, tujuan memberikan insentif. Yang pertama bagi perusahaan. Nah, bekerja lebih bersemangat dan cepat. Lalu yang kedua, bekerja lebih disiplin. Yang ketiga, bekerja lebih kreatif. Nah, bagi pekerja atau bagi karyawan, tujuan memberikan insentif adalah sebagai standar prestasi dapat diukur secara kuantitatif. Lalu yang kedua, standar prestasi di atas dapat digunakan sebagai dasar pemberian balas jasa yang diukur dalam bentuk uang. Yang ketiga, karyawan harus lebih giat agar dapat menerima uang lebih besar. Bentuk insentif. Nah, sistem insentif dapat diterapkan pada semua jenis pekerjaan dan pekerja. Mulai dari para pekerja kasar sampai pekerja-pekerja profesional, manajerial dan eksekutif. Berikut ini adalah beberapa bentuk insentif antara lain yaitu piecework atau upah potong adalah sistem insentif yang memberi imbalan bagi pekerja atas setiap unit keluaran yang dihasilkan. Lalu production bonus. Bonus produksi adalah insentif yang dibayarkan kepada pekerja yang melebihi sasaran keluaran atau output yang ditetapkan. Lalu commission atau komisi adalah insentif dalam bentuk komisi diberikan atas dasar jumlah unit yang terjual. Lalu maturity curve, bentuk insentif ini kurva kematangan diberikan untuk mengakomodasi para pekerja yang memiliki kinerja tinggi, dilihat dari aspek produktivitas atau pekerja yang telah berpengalaman.
Lalu merit rise adalah kenaikan gaji atau upah yang diberikan sesudah penilaian kinerja. Yang terakhir non-monetary incentive itu insentif biasanya berarti uang, tetapi insentif bagi kinerja bisa juga diberikan dalam bentuk yang lain. Nah, teori-teori insentif atau implikasi bagi praktik. Yang pertama teori X dan teori Y. Douglas McGregor mengemukakan dua pandangan nyata mengenai manusia. Pandangan pertama pada dasarnya negatif, disebut teori X, dan yang kedua pada dasarnya positif, disebut teori Y. Nah, menurut teori X, 4 asumsi yang dimiliki oleh manajer adalah yang pertama, karyawan pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan dan sebisa mungkin berusaha untuk menghindarinya. Nah, yang kedua, karena karyawan tidak menyukai pekerjaan, mereka harus dipaksa, dikendalikan, atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan-tujuan. Nah, yang ketiga, karyawan akan menghindari tanggung jawab dan mencari perintah formal bila mungkin. Nah, yang keempat, sebagian karyawan menempatkan keamanan di atas semua faktor lain terkait pekerjaan yang menunjukkan sedikit ambisi. Nah, sedangkan 4 asumsi positif menurut teori Y, karyawan menganggap pekerjaan sebagai hal yang menyenangkan, seperti halnya istirahat atau bermain. Nah, yang kedua, karyawan akan berlatih mengendalikan diri dan emosi untuk mencapai berbagai tujuan. Nah, yang ketiga, karyawan bersedia belajar untuk menerima bahkan mencari tanggung jawab. Yang keempat, karyawan mampu membuat berbagai keputusan inovatif yang diedarkan ke seluruh populasi dan bukan hanya bagi mereka yang menduduki posisi manajemen. MBO atau Manajemen by Objective. Manajemen by Objective atau MBO adalah suatu proses yang dilakukan di dalam perusahaan sehingga setiap perilaku karyawan akan bisa selaras dengan tujuan perusahaan. Sedangkan jika kita kutip dari laman Workfront, manajemen by Objective adalah suatu proses yang menentukan tujuan utama perusahaan dan juga menggunakannya untuk merancang objektivitas setiap perusahaan. Nah, pengertian kepuasan kerja. Dari Wexley dan Iyuk dalam Bangun 2012 mengatakan bahwa kepuasan kerja merupakan generalisasi sikap-sikap terhadap pekerjaannya. Lalu dikutip dari buku karya Wilson Bangun 2012, Job Satisfaction and as a pleasurable feeling that results from the perception that one's job fulfillment of one important job values. Keputusan kerja sebagai perasaan yang menyenangkan yang berasal dari hasil persepsi bahwa pemenuhan sebuah pekerjaan adalah nilai penting dari sebuah pekerjaan. Nah, dari Bangun 2012 mengatakan bahwa kepuasan kerja merupakan suatu fungsi nilai, persepsi, dan perbedaan menurut tenaga kerja mengenai yang seharusnya mereka terima. Nah, kepuasan kerja sebagai suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Ini Robin dan Jude 2009. Nah, Gibson dalam Wibowo 2008 halaman 207 mengatakan bahwa kepuasan akan meningkatkan kinerja sehingga pekerja yang puas akan lebih produktif. Teori ketidakpuasan kerja. Yang pertama, teori ketidaksesuaian. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Porter 1961, mendefinisikan bahwa setiap orang menginginkan agar setiap jumlah pekerjaan yang telah disumbangkan kepada pemberi kerja akan dihargai sebesar yang diterima secara kenyataan. Lalu teori keadilan.
Nah, teori ini pertama kali dikemukakan oleh Zalesnik 1958, kemudian dikembangkan oleh Adams 1963. Teori ini menunjukkan kepada seseorang merasa puas atau tidak puas atas suatu situasi tergantung pada perasaan adil atau tidak adil. Perasaan adil dan tidak adil atas suatu situasi didapat oleh seseorang dengan membandingkan dirinya dengan orang lain pada tingkat dan jenis pekerjaan yang sama. Lalu teori dua faktor. Nah, teori dua faktor ini pertama kali dikemukakan oleh Harzer 1959. Dalam teori ini dikemukakan bahwa yang mempengaruhi kerja seorang dalam organisasi antara lain faktor kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Faktor kepuasan adalah faktor yang dapat menimbulkan kepuasan bagi pekerja, antara lain prestasi, pengakuan pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, dan kemajuan. Dampak ketidakpuasan yang pertama keluar adalah ketidakpuasan diungkapkan melalui perilaku yang ditunjukkan untuk meninggalkan organisasi. Lalu voice atau aspirasi adalah ketidakpuasan yang diungkapkan melalui usaha yang aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi. Yang ketiga loyalty atau kesetiaan. Nah, ketidakpuasan yang diungkapkan dengan secara aktif menunggu membaiknya kondisi. Yang terakhir, neglect atau pengabdian adalah ketidakpuasan diungkapkan dengan membiarkan kondisi menjadi lebih buruk. Demikian penyampaian materi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.